Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi bioselmol tentang interaksi sel dengan lingkungan atau komunikasi sel. Interaksi sel dengan lingkungan meliputi matriks ekstraseluler dan yang kedua sel junction yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Mahanani Tri Asri MSI dari jurusan Biologi FIPA Unesa. Yang pertama yaitu matriks ekstraseluler. Matriks ekstraseluler merupakan komponen paling besar pada lapisan kulit normal atau dermis dan memberikan sifat yang unik pada kulit normal seperti elastisitas, daya rentang, dan kepadatannya. Matriks ekstraseluler dapat mempengaruhi bentuk sel, kelangsungan hidup sel, perkembangbiakan sel, polaritas, dan kelakuan sel. Sebagian besar sel perlu melekat ke matriks ekstraseluler untuk tumbuh dan berkembang biak. Next. Matriks ekstraseluler makromolekul penyusun matriks ekstraseluler adalah rantai polisakarida, misalnya glikosaminoglikans atau GAGS. Biasanya ditemukan terhubung secara kovalen dengan protein dalam bentuk proteoglikan dan fibrous protein. Meliputi kolagen, elastin, fibronektin, dan laminin yang memiliki fungsi struktural dan adhesif. Berikut adalah link penjelasan YouTube tentang sambungan sel atau sel junction. Sambungan sel atau sel junction merupakan situs hubungan yang menghubungkan banyak sel dalam jaringan dengan sel lainnya. Dan dengan matriks ekstraseluler, sel junction merupakan suatu struktur dalam jaringan organisme multiseluler. Sel junction dapat diklasifikasikan ke dalam 3 grup fungsional, yaitu occluding junction atau menempelkan sel bersama-sama dalam epitel dengan cara mencegah molekul-molekul kecil dari kebocoran satu sisi sel ke sel lainnya. Yang kedua yaitu anchoring junction atau melekatkan sel-sel dan sitoskeleton ke sel tetangga atau ke matriks ekstraseluler. Dan yang terakhir yaitu communication junction atau merantai jalan lintasan sinyal-sinyal kimiawi atau elektrik dari suatu sel yang sedang berinteraksi ke sel lainnya. Next. Baik, yang kemudian ada klasifikasi fungsional sel junction. Yang pertama ada occluding junction atau sambungan penutup. Fungsinya untuk mencegah zat bocor di antara sel. Contohnya pada tight junction yang ada di hewan bertulang belakang dan menyatukan sel-sel secara rapat. Ada shifted junction yang ada pada hewan bertulang belakang atau invertebrata dan punya fungsi yang mirip seperti tight junction. Dan yang kedua ada anchoring junction. Sel ini membantu sel-sel tetap menempel satu sama lain atau ke jaringan sekitarnya. Di sini ada 2 yang menggunakan filamen aktin seperti adenosine junction dan focal adhesions.
Dan yang kedua yang menggunakan intermediate filamen seperti pada desmosom dan hemidesmosom. Yang ketiga ada communicating junction atau sambungan komunikasi. Sambungan ini tuh penting untuk pertukaran zat atau sinyal antar sel. Contohnya pada gap junction di sel hewan dan plasmodesmata di sel tumbuhan. Dan semisal synapses di antara sel saraf. Next. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan jenis-jenis utama sambungan antar sel atau cell junction. Ada 3 ya tadi. Yang pertama ada tight junction, yang dimana termasuk dalam sambungan ketat, letaknya di bagian atas di antara 2 sel, yang fungsinya untuk menutup celah antar sel supaya zat itu nggak keluar dan zat yang dari luar tidak bisa masuk ke dalam lewat sela-sela antar sel. Contohnya ditemukan pada usus supaya isi usus tidak bocor ke jaringan yang lain. Yang kedua ada anchoring junction atau sambungan perekat. Ya. Jenis ini menjaga sel tetap menempel satu sama lain atau ke jaringan di bawahnya. Ada 3 dalam anchoring junction. Yang pertama ada adhering junction yang menghubungkan sel satu dengan sel lainnya lewat protein dan filamen aktin. Yang B ada desmosom seperti paku yang kuat menghubungkan sel lewat protein khusus atau proteinnya ini namanya kadherin dan filamen keratin. Dan yang C ada hemidesmosom yang menghubungkan sel ke membran dasar menggunakan protein integrin. Ini penting untuk menempelkan jaringan epitel ke lapisan bawahnya. Dan yang terakhir ada bagian gap junction yang membentuk saluran kecil antar sel yang memungkinkan pertukaran zat atau sinyal seperti ion dan molekul kecil dibentuk oleh protein khusus yang bernama connexon. Formed by connexon. Next. Yang selanjutnya adalah occluding junction atau tight junction. Fungsi occluding junction adalah menghubungkan sel epitel yang satu dengan sel epitel yang lain, membagi sel atas 2 domain yaitu domain apikal dan basolateral. Mencegah protein membran di domain apikal bergerak ke domain basolateral dan menyegel ruang antar 2 sel serta mencegah lalu lintas molekul di ruang antar sel. Tight junction merupakan occluding junction yang penting dalam mempertahankan perbedaan konsentrasi molekul-molekul hidrofilik kecil di seberang lembaran-lembaran sel epitel. Next. Berikut ini adalah gambar struktur dari tight junction. Yang bagian atas merupakan membran plasma, kemudian tight junction terletak di antara membran plasma dengan intercellular space. Dan kemudian yang bagian bawah merupakan membran basement atau membran bagian bawah. Bisa di next. Selanjutnya adalah anchoring junction. Anchoring junction menghubungkan sitoskeleton suatu sel ke sitoskeleton sel tetangganya atau ke matriks ekstraseluler. Anchoring junction tersebar luas dalam jaringan-jaringan hewan dan paling melimpah dalam sel jantung, otot, dan epidermis. Fungsi anchoring junction adalah menghubungkan sel dengan sel, menghubungkan sitoskeleton 2 sel yang berdampingan, menyatukan sel dalam satu kesatuan sel yang kokoh, dan menghubungkan sel dengan matriks ekstraseluler. Bisa di next. Berikut ini merupakan gambar dari types anchoring junction yang terdiri dari adhering junction. Di dalamnya terdapat lingkar protein, kadering, aktin filamen, intercellular space. Kemudian desmosom yang di dalamnya terdapat plaque, intermediate filamen atau keratin, lingkar protein atau kadering, kemudian intercellular space. Kemudian terdapat hemidesmosom
yang di dalamnya terdapat lingkar protein atau integrin. Kemudian terdapat vokal adhesion, di dalamnya terdapat lingkar protein atau integrin. Kemudian Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam submateri gap junction. Gap junction ini merupakan celah sempit di antara membran dua sel atau dinding sel yang berukuran sekitar 2-4 nanometer yang dihubungkan oleh channel protein. Gap junction disusun oleh konekson sebanyak 12 satuan protein. Konekson tersusun atas 6 subunit koneksin transmembran. Komunikasi gap junction juga dapat diregulasi oleh sinyal-sinyal ekstraseluler. Contohnya, neurotransmitter dopamin yang mengurangi neurotransmitter dopamin di antara kelas neuron dalam retina sebagai jawaban atas peningkatan intensitas cahaya. Fungsi dari gap junction ini yaitu membolehkan melintaskannya ion-ion dan molekul-molekul kecil yang dapat larut dalam air. Next. Nah, ini merupakan gambaran dari gap junction. Nah, pada gap junction ini dalamnya terdapat beberapa bagian yang bisa kita lihat, yaitu di sana ada koneksin monomer. Koneksin monomer ini adalah protein transmembran penyusun dasar dari saluran gap junction yang strukturnya terdiri dari 4 dopamin transmembran, yaitu TM1, TM2, TM3, dan TM4. Kemudian ada 2 loop ekstraseluler, yaitu EL1 dan EL2. Kemudian ada 1 loop intraseluler, yaitu CL, dan kemudian di antara ujung kiri dan ujung kanan, itu terdapat N-terminal atau NH2 dan C-terminal atau COOH. Nah, fungsi dari koneksin monomer ini yaitu menyusun struktur kanal dan menentukan selektivitas molekul yang lewat. Kemudian di sampingnya ada konekson hemichannel. Konekson hemichannel ini terdiri dari 6 koneksin monomer yang membentuk setengah saluran pada satu sel. Fungsinya yaitu saat 2 konekson dari sel berbeda bertemu, mereka akan membentuk gap junction channel. Dapat juga membuka keluar sel untuk sinyal lingkungan. Kemudian di sampingnya itu ada gap junction channel yang terdiri dari 2 konekson dari 2 sel berbeda yang menyatu. Nah, diameter kanalnya itu berukuran sekitar 1,5 sampai 2 nanometer. Gap junction channel ini berfungsi menjadi jalur lintas membran antar sel dan memungkinkan pertukaran langsung zat antar sitoplasma. Nah, di bawahnya itu terdapat tipe-tipe kombinasi koneksin. Ada homomerik homotipik, yaitu koneksin sama dalam satu konekson dan di kedua sel. Ini bersifat stabil dan umum. Kemudian di sampingnya ada homomerik heterotipik, yaitu koneksin sama dalam setiap konekson tetapi berbeda antar selnya. Kemudian di sampingnya yang di bawahnya gap junction channel itu ada heteromerik homotipik, yaitu konekson yang mengandung koneksin berbeda tapi sama antar selnya. Kemudian ada heteromerik heterotipik, yaitu koneksin dalam konekson dan antar sel semuanya itu berbeda. Nah, fungsi dari variasi-variasi ini yaitu menyesuaikan jenis molekul yang bisa lewat, kemudian mengatur kecepatan dan arah komunikasi, serta memberikan fleksibilitas fisiologis antar jenis jaringan. Bisa di next. Kemudian komunikasi sel. Nah, untuk teman-teman agar bisa memahami lebih jelasnya, bisa menonton video YouTube yang sudah disediakan pada PPT. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Sel-sel dalam makhluk hidup multiseluler itu sudah pasti akan saling berkomunikasi. Komunikasi sel ini menggunakan molekul sebagai sinyal. Molekul-molekul ini antara lain seperti protein, peptida, nukleotida, asam amino, steroid, dan beberapa jenis lipid. Molekul-molekul ini ada yang terdapat
pada membran atau disekresikan melalui eksositosis. Next. Nah, ini merupakan gambaran dari proses terjadinya komunikasi sel. Molekul-molekul sinyal akan berkaitan dengan reseptor yang ada di permukaan sel. Nah, molekul sinyal itu yang berbentuk seperti lingkaran, segitiga, atau gambar bintang tersebut. Nah, itu disebut dengan molekul sinyal. Molekul sinyal ini berada di luar sel atau ekstraseluler, bisa berupa hormon, neurotransmitter, atau senyawa lain. Fungsinya untuk menyampaikan pesan atau instruksi kepada sel target. Kemudian di bawahnya ada seperti protein-protein besar, itu disebut reseptor. Nah, reseptor ini bersifat spesifik dengan molekul sinyal yang terletak di membran plasma sel yang memiliki bentuk khusus yang cocok hanya dengan molekul sinyal tertentu, seperti prinsip kunci dan gembok. Dan jika reseptor ini bentuknya berbeda dengan molekul sinyal, maka tidak bisa untuk bergabung. Nah, fungsi dari reseptor ini untuk menangkap dan mengenali molekul sinyal dari luar sel. Kemudian, setelah sinyal diterima di permukaan sel, pesan akan diteruskan ke dalam sel atau bagian sitoplasma untuk memicu reaksi seluler, misalnya aktivitas enzim atau perubahan gen. Yang selanjutnya, dalam sistem biologis, sel tidak bekerja sendirian. Mereka terus berkomunikasi satu sama lain untuk menjalankan fungsi tubuh dengan baik. Nah, komunikasi sel ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah kontak langsung, komunikasi yang terjadi saat dua sel saling menempel langsung. Yang kedua, sinyal parakrin, terjadi jika sel mengirimkan sinyal ke sel lain yang berada di dekatnya. Sedangkan sinyal endokrin itu sinyal yang dikirim melalui aliran darah ke sel yang jauh letaknya. Dan sinyal sinaptik merupakan komunikasi khusus antara neuron atau sel saraf dan targetnya seperti otot atau neuron lain. Oke, bisa di next. Baik, komunikasi kontak langsung. Jika komunikasi ini terjadi saat dua sel bersentuhan langsung, di antara keduanya ada struktur yang disebut gap junction. Struktur ini seperti jembatan kecil yang menghubungkan dua sel, yang memungkinkan molekul kecil atau ion bisa lewat dari satu sel ke sel lain secara langsung. Ini biasanya terjadi pada jaringan seperti otot jantung, di mana koordinasi antar sel sangat penting dan harus cepat. Bisa di next. Selanjutnya adalah sinyal parakrin. Ini terjadi ketika sebuah sel melepaskan sinyal kimia seperti hormon atau molekul lain ke lingkungan sekitar, dan sinyal itu hanya memengaruhi sinyal-sinyal yang ada di dekatnya saja. Bisa diilustrasikan seperti seseorang yang menyemprot parfum dan hanya orang di sekitar dialah yang bisa mencium baunya. Biasanya digunakan untuk mengatur lingkungan lokal, contohnya dalam penyembuhan luka, sel-sel akan saling mengirim sinyal parakrin untuk merangsang pembelahan dan perbaikan. Bisa dilanjut. Sinyal endokrin adalah cara sel berkomunikasi jarak jauh. Caranya, sel endokrin akan melepaskan molekul sinyal yang disebut hormon ke dalam pembuluh darah. Nah, hormon ini akan berjalan lewat aliran darah hingga mencapai sel target yang bisa saja letaknya sangat jauh dari tempat asal hormon dilepaskan. Contohnya, misalnya kelenjar tirakoid di leher bisa mengirimkan hormon ke sel-sel di kaki, atau pankreas bisa mengirimkan insulin ke seluruh tubuh. Yang penting jalur sinyalnya melalui sirkulasi darah. Bisa dilanjut. Oke, selanjutnya adalah sinyal sinaptik, adalah cara sel saraf berkomunikasi terutama ketika ingin menyampaikan pesan ke sel target yang bisa jadi jauh di tempat lain. Prosesnya terjadi lewat struktur khusus yang disebut sinaps. Saat sinyal listrik berjalan di sepanjang sel saraf,
ujung saraf akan melepaskan zat kimia yang disebut neurotransmitter ke celah kecil atau synaptic gap. Neuron transmitter ini akan menyeberang celah itu dan menempel ke reseptor di sel target, lalu memicu sebuah respon. Contohnya, ketika tangan kita menyentuh benda panas, neuron sensorik langsung mengirim sinyal ke otak, lalu sinyal motorik menyuruh tangan kita menarik. Proses itu melibatkan sinyal sinaptik yang super cepat. Baik, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, ini merupakan gambar perbedaan dari sinyal-sinyal tersebut. Yang pertama, yang A ini ada sinyal endokrin, di mana sel endokrin ini akan melepaskan hormon yang akan masuk ke saluran darah, ke peredaran darah yang nantinya akan dibawa ke seluruh tubuh untuk mencapai sel target yang memiliki reseptor spesifik untuk hormon tersebut. Di sini ada sel endokrin, ada hormon juga, ada aliran darah, ada sel target dan reseptor. Selanjutnya ada parakrin. Parakrin di sini adalah sel pensinyalan melepaskan molekul sinyal atau mediator lokal yang mempengaruhi sel-sel target yang berada di dekatnya. Jadi ini dalam skala dekat. Komponennya ada sel sinyal ini, sel target, dan molekul sinyal itu sendiri. Yang selanjutnya ada neural atau sinaptik, yaitu ketika neuron melepaskan neurotransmitter ke dalam sinapsis atau celah yang berada di sini. Sinapsis adalah celah. Neurotransmitter ini akan berikatan dengan reseptor pada sel target untuk mengirimkan sinyal. Komponennya ada neuron, sinapsis, neurotransmitter, dan sel target. Selanjutnya ada kontak dependent atau bisa disebut dengan kontak langsung, yaitu interaksi yang terjadi melalui kontak langsung antara molekul sinyal yang terikat pada membran sel pensinyalan dan reseptor pada membran sel target. Komponennya ada sel pensinyalan ini dan ada sel target dan tentunya ada molekul itu sendiri. Next. Komunikasi sel pada organisme uniseluler dan multiseluler. Komunikasi pada organisme multiseluler yaitu antar organisme sel di dalam organisme tersebut. Komunikasi antar sel, bagaimana sel menginterpretasikan sinyal yang ada. Komunikasi sel melalui beberapa tahap, yaitu perubahan bentuk informasi pada tahapan penyampaian sinyal ke target sampai sinyal transduksi. Bisa di next. Ini adalah gambar dari komunikasi sel pada organisme uniseluler dan multiseluler, yaitu dimulai ketika molekul sinyal ekstraseluler atau yang disimbolkan dengan A ini berinteraksi dengan reseptor yang terletak di permukaan sel, lalu ia akan mengalami transduksi sinyal, yaitu interaksi yang memicu jalur sinyal di dalam sel. Kemudian, respon dari jalur transduksi sinyal tersebut akan mengarah pada perubahan yang ada di dalam sel, yaitu seperti produksi molekul intraselular B ini, yang nantinya akan dikeluarkan. Selanjutnya bisa di next. Langkah-langkah komunikasi sinyal. Yang pertama, sintesa molekul sinyal oleh sel yang memberi sinyal. 2. Pelepasan molekul sinyal oleh sel yang memberi sinyal menutup sel target. 3. Pengikatan sinyal oleh reseptor spesifik pada sel target yang menyebabkan aktivasi reseptor tersebut. Dan keempat, ada inisiasi satu atau lebih menuju jalur transduksi sinyal di dalam sel. Selanjutnya bisa di next.
Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai 3 tahap signaling atau komunikasi pada sel. Dapat dilihat pada gambar ini. Yang pertama yaitu molekul sinyal yang akan ditangkap oleh reseptor dan akan dibawa masuk ke dalam plasma membran yang akan ditransduksi dalam berbagai bentuk seperti pada gambar yang akan menghasilkan respon. 3 tahap signaling pada sel. Yang pertama yaitu reception. Agak mirip dengan pengenalan enzim dengan substratnya. Kompleks enzim substrat sama dengan hipotesis kunci dan gembok dari pengenalan enzim dan substrat seperti 3 gambar tadi. Molekul ligan atau molekul sinyal biasanya larut enzim dan substrat hanya dikenali oleh satu protein reseptor berikatan dengan membran sel. Yang kedua yaitu transduksi. Transduksi menimbulkan perubahan konformasi pada reseptor. Perubahan konformasi ini menyebabkan reseptor berinteraksi dengan molekul intraseluler lainnya. Transduksi mungkin menyebabkan banyak perubahan konformasi atau struktur pada protein seluler lainnya, misalnya enzim yang tidak aktif menjadi aktif. Dan yang ketiga, respon. Biasanya berupa aktivitas seluler sebagai katalisis enzim atau penyusunan kembali sitoskeleton atau aktivitas gen yang spesifik. Selanjutnya yaitu 2 tipe reseptor. Ada 2 tipe reseptor yaitu reseptor intraseluler dan reseptor permukaan sel. Reseptor intraseluler ada yang lambat yaitu mengubah ekspresi gen dan yang cepat yaitu mengubah fungsi protein. Contoh reseptor intraseluler yaitu sinyal gas nitra oksida yang berikatan secara langsung dengan enzim di bagian dalam sel target. Next. Reseptor di dalam sel atau intraseluler. Reseptor ini terdapat di dalam sitoplasma atau inti sel. Sinyal molekul akan terikat dengan reseptor ini. Contohnya yaitu testosteron yang berperan dalam mengontrol karakteristik jenis kelamin pria. Next. Reseptor permukaan sel atau reseptor membran dan reseptor transmembran merupakan reseptor yang tertanam dalam membran plasma sebuah sel. Reseptor tersebut bertindak dalam persinyalan sel dengan menerima atau mengikat molekul ekstraseluler. Reseptor permukaan sel merupakan protein integral yang membran khusus yang memungkinkan komunikasi antara sel dan ruang intraseluler. Contohnya yaitu molekul ekstraseluler yang dapat berupa hormon, neurotransmitter, sitokin, faktor pertumbuhan, molekul adhesi sel atau nutrien. Molekul ini bereaksi dengan reseptor untuk menginduksi perubahan metabolisme dan aktivitas sel. Dalam proses transduksi sinyal, pengikatan ligan mempengaruhi perubahan kimia yang mengalir melalui membran sel. Next. Reseptor permukaan sel atau di membran sel. Reseptor di membran sel akan meneruskan sinyal dari luar sel ke dalam sel dengan cara mengubah bentuknya. Kegagalan fungsi pada reseptor permukaan sel dihubungkan dengan beberapa penyakit, misalnya kanker, penyakit jantung, dan asma. Next. Baik, presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.